Pernah nggak sih kamu merasa uang cepat habis padahal nggak terasa dipakai buat apa? Atau mungkin kamu pernah pakai pinjaman online, cicilan, atau kartu kredit. Kelihatannya sih biasa aja, tapi hati-hati, bisa jadi tanpa kita sadar kita sedang terjebak dalam riba. Sekarang kita pahamin dulu, sebenarnya apa sih itu riba? Secara sederhana, riba adalah tambahan dalam transaksi pinjaman yang harus dibayar oleh peminjam, di luar pokok yang ia terima. Artinya, ketika seorang meminjam uang lalu diwajibkan mengembalikan uang lebih dari jumlah yang ia pinjam, tanpa adanya usaha atau risiko bersama. Itulah yang disebut riba. Contoh sederhananya gini, kamu meminjam uang sebesar 1 juta rupiah, kemudian kamu harus mengembalikan 1.300.000 rupiah dalam waktu tertentu. Ada tambahan 300.000 di sana. Nah, tambahan itulah yang disebut sebagai riba. Masalahnya, riba itu tidak terlalu terlihat jelas, bahkan sering banget ada di sekitar kita tanpa kita sadari. Misalnya, pinjaman online yang menawarkan proses cepat tapi dengan bunga tinggi, cicilan barang yang terlihat di awal ringan tapi total jauh lebih mahal, atau kartu kredit yang terlihat praktis tapi bisa menimbulkan bunga jika tidak dibayar tepat waktu. Dampak riba tidak hanya soal uang, secara finansial jelas merugikan. Utang bertambah, pengeluaran makin besar, dan sulit untuk keluar dari masalah. Tapi dampaknya tidak berhenti di situ. Secara mental, orang yang terjebak riba bisa mengalami stres, cemas, bahkan kehilangan ketenangan hidup. Setiap hari dihantui tagihan, setiap waktu merasa terbebani. Secara emosional, hubungan dengan keluarga juga bisa terganggu karena tekanan ekonomi sering berujung pada konflik. Lalu apa solusinya? Disinilah ekonomi syariah hadir sebagai alternatif. Salah satu contohnya adalah sistem yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia. Berbeda dengan sistem konvensional, Bank Syariah tidak menggunakan bunga. Sebagai gantinya, digunakan prinsip-prinsip yang lebih adil seperti bagi hasil di mana keuntungan dibagi secara proporsional, jual beli dengan harga yang disepakati di awal secara transparan, dan akad yaitu perjanjian jelas, terbuka, dan sesuai dengan syariat. Dalam sistem ini tidak ada pihak yang dirugikan. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Apakah kita ingin terus menggunakan sistem yang berpotensi merugikan atau mulai beralih ke sistem yang lebih adil dan menenangkan? Perubahan tidak harus besar, bisa dimulai dari hal kecil, dari cara kita mengelola uang, dari cara keputusan finansial yang kita ambil setiap hari. Mulai lebih bijak, mulai lebih sadar. Karena pada akhirnya ini bukan tentang uang, tapi tentang ketenangan hidup dan cara keberkahan yang kita cari.